Yang kami hormati Bapak Hendrik Yami selaku pendiri Permasa Kupang, yang kami hormati pembina Permasa Kupang, dan yang kami hormati Ketua Umum Permasa Kupang Masa Bakti 2021-2022 beserta jajarannya, serta yang kami kasihi Ina Ama, calon anggota baru, singkatnya hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2021, kita akan menyelenggarakan acara seremonial pelantikan dan kegiatan penerimaan anggota baru Permasa Kupang Masa Bakti 2021-2022. Kita masuk pada seremonial menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Mengheningkan cita dipimpin oleh Ketua Umum Permasa Kupang. Untuk mengenang jasa yang telah gugur mendahului kita, terutama yang gugur di bidang organisasi, marilah kita mengheningkan cita lain. Heningkan cita selesai. Kita akan tetap berdiri sebagai salah satu bentuk wujud cinta kita terhadap Saburai Jua. Daerah kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah yang berjudul Ona Wanita Naya. Ona wanita naik, 1, 2, 3. Ona wanita naik,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya laporan Ketua Panitia. Baik, shalom yang terhormat Bapak Dumulya Hijami sebagai pembina organisasi mahasiswa Permasa Kupang, dan yang saya hormati Bapak Hendrik Yami sebagai pendiri Permasa Kupang, undangan yang hadir beserta Ketua Umum beserta jajaran yang saya kasihi, teman-teman panitia, dan yang saya banggakan, calon-calon anggota baru. Pada kesempatan ini, izinkan saya membaca laporan panitia. Latar belakang kemajuan peradaban manusia dewasa ini ditandai dengan fenomena globalisasi yang kuat, melingkari integritas dan kemandirian tiap bangsa di dunia. Namun tidak terasa, kemajuan yang signifikan dalam tiap dimensi kehidupan manusia sepertinya menegaskan hakikatnya dan hampir sulit mendapatkan penyelesaian untuk permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok kecil juga akan menjadi parameter bagi keberlangsungan perjalanan dan kemajuan organisasi serta pandangan dari masyarakat luar. Upaya dan latihan dalam membentuk kader-kader penerus harus diberdayakan dan diprioritaskan bagi generasi-generasi penerus agar tercipta sosok pemimpin yang berpotensi. Kondisi bangsa yang terhimpit oleh pandemi COVID-19 saat ini melumpuhkan semangat mahasiswa dalam menjaga identitas sebagai agent of change, serta dapat menggali potensi diri untuk menjadi pemimpin yang memiliki solidaritas, integritas, serta jiwa profesionalitas yang tinggi. Mencermati fenomena di atas, maka Perhimpunan Mahasiswa Asal Sabu Kupang sebagai organisasi kader terus menjaga serta merawat perjalanan pergerakannya dalam dunia mahasiswa dan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah melaksanakan kegiatan masa penerimaan anggota baru. Kegiatan ini sebagai bagian dari amanah konstitusi organisasi pun mahasiswa asal Sabu dan berproses bersama dalam wadah ini. Adapun proses penganggaran kegiatan ini bersumber dari usaha dana panitia sebesar Rp373.000, sumbangan senior Rp1.800.000. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada senior-senior yang telah menyumbang baik secara material maupun moral dalam menyukseskan kegiatan ini. Terkhususnya kepada Bapak Wali Kota Kupang yang juga menyumbang untuk menyukseskan kegiatan ini, Bapak Peter Jamirebo, dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman panitia yang sudah membantu untuk menyukseskan kegiatan ini. Saya sadar bahwa saya tidak mampu tanpa teman-teman panitia semua. Kerja keras dari teman-teman panitia sehingga adanya kegiatan ini hari ini. Tanpa teman-teman semua, saya ini bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras, berjeri lelah hingga suksesnya kegiatan ini. Teman-teman calon anggota juga saya sudah berterima kasih banyak
karena telah ikut turut serta untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota baru di Permasa Kupang. Saya berharap teman-teman anggota yang hari ini akan dilantik menjadi anggota sah Permasa Kupang terus berproses bersama, sama-sama dengan teman-teman yang sudah menjadi anggota dan juga pengurus dalam wadah organisasi ini, dalam wadah ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak badan pengurus yang telah mempercayakan saya sebagai sekretaris panitia dalam kegiatan ini. Untuk itu saya terima kasih dalam sebagaimana saya berproses di sini. Saya ini bukan karena saya bisa, tapi saya percaya saya kuat karena ada teman-teman yang membantu saya, kakak-kakak yang terus menasehati saya dalam menyukseskan kegiatan ini. Untuk itu terima kasih banyak. Sekian. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua Umum Permasa Kupang masa bakti 2021-2022. Salam. Yang terhormat Bapak Jani sebagai pembina Permasa Kupang, yang saya hormati Bapak-bapak pendiri Permasa Kupang, Bapak Henrik bersama Bapak-bapak yang lain, yang saya hormati Bapak Kaleb Delo yang telah membawa firman dalam ibadah pernikahan pada siang hari ini. Yang saya hormati semua senior-senior Permasa Kupang yang berkesempatan hadir pada acara ini. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan Badan Pengurus Permasa Kupang 2021-2022. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan panitia pelaksana kegiatan MPAB Permasa Kupang 2021, dan yang saya bangga dan muliakan dan saya kasihi teman-teman Ina Ama calon anggota baru Permasa Kupang pada siang hari ini. Singkatnya, semua tamu undangan hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, patutlah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya, atas penyertaannya, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul untuk ada dalam kegiatan MPAB Permasa Kupang pada siang hari ini. Ina Ama yang terkasih, yang saya bangga dan saya muliakan, pada kesempatan hari ini saya sangat bangga, saya sangat terharu dengan partisipasi dari Ina Ama, AAD semua yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota baru Permasa. Saya lihat dulu di database Permasa yang sudah mendaftar ada 206 orang, tetapi yang berkesempatan hadir pada siang hari ini yang sudah ada nama di absen hanya 60 orang. Tapi itu kami sangat bangga karena 60 orang itu kalau kita bersatu, maka
kita dapat menggoncang Sabu, atau bagaimana kita dapat mensatukan ide kita untuk Sabu ke depan. Karena kami badan pengurus cuma 17 orang, ditambah dengan panitia penyelenggara, maka kegiatan ini bisa terselesaikan. Dengan kekompakannya kami, maka kegiatan hari ini bisa ada. Bahkan 60 orang anggota bermasa akan dilantik. Kalau 60 orang ditambah 17 orang badan pengurus dan teman-teman panitia, maka kita memiliki kekuatan yang besar untuk menggagaskan ide, pikiran kita untuk membangun Sabu ke depan yang lebih baik. Ini amat calon anggota baru yang sudah bergabung hari ini. Mari kita sama-sama bahu-membahu, tolong-menolong untuk membangun Sabu ke depan. Kita ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk menolong saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang akan melanjutkan pendidikannya di tanah rantau. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Bapak Khalid tadi, bahwa kita ada di sini untuk menjadi satu menolong adik-adik kita atau teman-teman kita yang ada di Sabu untuk melanjutkan pendidikan di Kupang ini. Oleh karena itu, dengan adanya wadah bermasa, mari kita saling rangkul, saling menjaga kekeluargaan, kita bersatu untuk Sabu yang lebih baik. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Kupang yang telah mendukung kegiatan ini baik secara moral maupun secara material. Bapak Dono Yahya dan Bapak Peter Canderero, Bapak Hendrik yang telah mendukung kami dalam mensukseskan kegiatan ini. Tidak ada apa-apa yang dapat kami balaskan. Yang dapat kami balaskan adalah bagaimana ide dan gagasan kami untuk melanjutkan roda organisasi bermasa ini ke depan. Selanjutnya, saya juga sebagai ketua umum mewakili teman-teman dan pengurus menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang setelah berjeri lelah mempersiapkan semua persiapan untuk mensukseskan kegiatan EPAB ini. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk irama semua yang sudah bergabung menjadi anggota Permasa yang akan dilantik pada saat hari ini. Selamat bergabung dan selamat datang, selamat belajar dan selamat berproses di Permasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kak Ketua Umum yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Pembina Permasa Kupang. Selanjutnya sambutan dari Bapak Hendrik selaku pendiri Permasa Kupang. Yang terhormat Bapak Pembina Permasa Kupang, Bapak Dono Yahya, sekaligus sebagai orang nomor 1 di pendidikan di Kota Kupang ini. Kita berikan aplaus.
Yang saya hormati Bapak Pendeta, senior sesepuh kami Bapak Gabriel Hadi SAP sebagai pemerhati pendidikan di Kota Kupang sekaligus sebagai donatur yang sering menolong permasalahan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Permasa Kupang periode ini dan para senior sesepuh yang juga berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang saya banggakan Badan Pengurus dan Panitia kegiatan ini yang bagi saya kategori luar biasa. Kita berikan aplaus. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mati dan saya kasihi, ketika saya melihat adik-adik baju putih dengan sarung di lehernya, saya bangga adik-adik sekalian. Kenapa saya bangga? Selendang ini dengan orang secantik dan secantik ini hanya ada di Saburai Jua. Kebanggaan saya yang kedua, ketika kamu nyanyikan lagu Sabu yang tadi, boleh belum raya hutun, air mata saya menetes adik-adik sekalian. Ada satu syair di situ, ia terlalu ini demo para jana. Lagu ini sederhana, lima mabuana helina paham, lima dua, sederhana sekali, tapi filosofinya sangat tinggi. Filosofinya sangat tinggi. Ia terlalu ini demo para jana. Kamu bayangkan adik-adik sekalian, kalau hari ini kamu terdaftar sebagai anggota Permasa, 200 orang. Orang-orang pintar semuanya, 200 orang. Kamu bersatu, 200 orang bersatu, saling menolong satu sama lain. Siapa mau goyang kita, Pak? Kita orang jadi orang kuat, orang satu yang kuat di kota ini. Tepuk tangan. Adik-adik sekalian, tahun 2005 yang lalu, kami kibarkan bendera ini, bendera Permasa ini, adik-adik sekalian. Ya. Bendera ini. Ya. Adik-adik sekalian, kalau lihat di sini bendera ini ada tertulis Perhimpunan Mahasiswa Asaksana, bukan orang sembarang, Perhimpunan Mahasiswa. Di situ adik-adik sekalian, warna bendera ini taruh warna merah, seperti warna gula sapu, sebagai makanan, sebagai sumber energi untuk orang Sabu, untuk kita melanjutkan kehidupan di kota ini, yang orang lain susah tapi kita bisa. Ya. Yang kedua, di situ kami gambarkan perahu. Orang Sabu itu tercatat sebagai orang pemberani. Orang lain belum bisa kemana-mana, orang Sabu sudah berantau, padahal hanya perahu kecil. Pemberani, orang Sabu itu pemberani. Wali kota bukan orang Sabu. Perahu ini adik-adik sekalian, simbol kendaraan kita, simbol keberanian orang Sabu untuk melanjutkan hidup ini. Kemudian di atas sana ada buku yang berpoin. Kamu ke Kupang ini terhimpun dalam organisasi ini sejumlah orang. Hari ini sudah sekitar 2.000-an orang anggota Permasa. Dari 2005 kami dirikan. Kamu ke sini untuk urusan buku dan berpoin ini yang ada di sana. Untuk apa? Menggapai bintang yang ada di atas sana. Bintang gemerlapan, cita-citamu yang di sana. Kenapa harus bintang? Gantung cita-citamu setinggi langit. Kalaupun jatuh, kamu ada di antara bintang-bintang. Dan adik-adik sekalian, ketika kamu mencapai bintang ini, ada tuak di sebelah sana. Boleh belum Raya Hutuni, Raya 26. Tuak ini yang kami simbolkan, Saburai Jua. Dan bendera ini kami taruh rombe-rombe warna kuning, lambang keemasan dan kesejahteraan kita besok kalau lulus sekolah dengan baik. Karena hanya SDM yang bisa membangun Saburai Jua. Adik-adik sekalian, membangun organisasi tidak gampang. Kami dirikan organisasi ini tahun 2005 yang lalu. Kami sudah bisa himpun 1.000 mahasiswa waktu itu. 1.000 mahasiswa Sabu di kota ini kami kumpulkan. Itu penasehat kami. Orang ini mantan ketua mahasiswa Sabu di zamannya. Beliau ini Bapak Bobo.
dari Camat Werbobo jadi ketua Ekbang Kota Kupang. Yang atur uang kota ini beliau. Kalau ketemu wali kota Kupang waktu itu kita masih 1 minggu atau 1 bulan. Kalau lewat beliau detik itu kita ketemu. Orang ini pengatur uang kota. Dari Ekbang sana, sekretaris Bapedalda, Ketua PP, sekretaris dinas, koordinator pengawas provinsi Nusa Tenggara Timur, sekretaris dinas Kota Kupang. Hari ini kepala dinas PPO Kota Kupang. Luar biasa. Di kota ini bukan kurang orang, terlalu banyak orang di kota ini. Orang apa saja? Kenapa orang ini untuk urus SDM Kota Kupang? Orang yang layak dan pas, Pak. Dan kita bangga beliau orang sana. Adik-adik sekalian, mendirikan organisasi apa saja itu susah, Pak. Dengan ada undang-undang Ormas nomor 17 tahun 2013 makin sulit untuk adakan sebuah bendera berkibar atas nama mahasiswa. Sudah sulit, Pak. Sudah sulit. Dia harus ada ADART, ada program kerja, harus dibuat akte notaris, harus diakui di bidang hukum dan HAM, harus lapor di Kesbang Kota Kupang, kemudian harus pesertanya harus sekian dengan TTBG yang lainnya. Organisasi ini ketika lu demo di kota ini misalnya, lu bawa 1000 orang, lu boleh ambil undang-undang. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum tanpa batas wilayah dimanapun, boleh. Tapi kalau organisasi adalah anarkis, hari itu kau dibubarkan. Tapi organisasi permasa yang kita punya, asasnya adalah persahabatan dan kekeluargaan. Dan tidak mungkin dibubarkan. 1000 tahun lagi organisasi ini hadir di kota ini. Ya. Itu untuk apa, adik sekalian? Saya mau orang-orang pintar ini kamu berhimpun diri di satu tempat. Kamu diskusikan, kamu usul, kamu saran apa yang bisa kita buat untuk Saburai Jua, untuk orang Sabah. Kemarin saya bilang di Pak Wali, Bapak kalau kasih uang ke kami atau ke orang Sabah atau anak sekolah yang mana, besoknya dia jadi suterni, lusanya dia duduk di kloset, selesai. 10 juta pun dia harus. Tapi kalau Bapak kasih dia uang beasiswa untuk dia sekolah 5 tahun, dia jadi sarjana. SDM orang Sabah naik dan tercatat Jeffrey Ukore yang memberikan beasiswa paling banyak untuk anak Sabah. Ini artinya adik-adik sekalian, ini Pak Karis ada di sini. Orang ini yang urus pendidikan orang Sabah. Lu ada di tempat ini, penerimaan mahasiswa baru. Sebenarnya diberikan pendidikan organisasi di tempat ini. Supaya apa? Supaya jadi hebat begitu. Ini untuk pendidikan orang Sabah, supaya besok lu hebat seperti di sana. Nah, beliau-beliau ini yang mengatur kota ini untuk hari ini. Kalau ada ruang, beasiswa, kesempatan sekolah ini adik-adik sekalian. Jangan bilang lu sekolah di kota ini, sekolah di Amerika juga bisa hari ini, untuk hari ini S2, S3 dan seterusnya. Kesempatan itu beliau tahu, beliau pembina di organisasi ini. Lu lewat sini, beliau atur bersama. Bisa semua, bisa diatur. Dan itu harapan kita. Makanya hari ini Pak Wali utus beliau mengurus kamu di tempat ini, memberikan sambutan di tempat ini adalah orang yang tepat di bidang pendidikan orang Sabah. Karena tujuan lu ada di sini untuk menaikkan SDM orang Sabah di tempat ini. Kalau untuk berkelahi, untuk judi, untuk perempuan tidak di tempat ini, tidak perlu ke sini, repot-repot. Ini yang kami bisa sampaikan. Yang paling terakhir adalah ini adalah seremonial. Kegiatan hari ini hanya seremonial, Habis seremonial ini, lu pulang dan tidur masing-masing tidak ada guna. Tapi kalau setelah kegiatan ini action dalam jumlah yang banyak ini, orang Sabah di atas angin. Luar biasa, saya yakin luar biasa karena susah. Beberapa tahun lalu kami sudah rasakan hari ini
ada 3 orang anggota DPR Saburai-Jua asal dari Permasa, dan pegang mic itu hampir mereka yang bicara saja. Kenapa? Mereka digosok dengan organisasi. Itu ada adik saya Martin, mantan ketua 2 periode DPR. DPR lama mereka bawa kantong uang dan mereka belanja kalah. Karena orang Sabu ini belum tentu orang yang hanya beli dengan uang, tidak. Ini. Dan tempatnya ada di sini. Lu gosok semuanya di sini, ilmu tinggi, besok kita fight. 20 tahun ke depan ini yang pegang. Dan lu, saya minta setiap hari ketua koordinir diskusi. Saya terima kasih adik-adik saya yang di jurnalistik. Saya terima kasih khusus untuk mereka hari ini. Hari ini adalah era digital. Tangan mereka yang bisa membuat jejak digital. Baru orang bisa tahu bahwa orang ini ada hidup di zaman ini. Tangan mereka. Dan saya bangga di Permasa ada sekitar 4 pemret pemimpin redaksi yang ada di Permasa Kupang. Kita tepuk tangan untuk itu. Ini adik-adik sekalian nanti dipandu oleh Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Kamu akan diskusi banyak dengan Pak Wali Kota, Pak Kadis, dengan beberapa orang-orang hebat di kota ini, supaya kamu mendapat ilmu dan kesempatan yang banyak. Dan ada guna kamu berbermasa, supaya besoknya lu bisa berterima kasih untuk saya di Permasa. Beberapa tahun lalu Pak Pidja mereka masih berkuasa di provinsi. Ada banyak sekali anak Sabu yang bekerja di program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM dan seterusnya. Hampir seluruhnya anak Permasa dapat uang. Artinya ini gunanya lu hadir di sini. Kalau tidak, kita tidak ketemu soalnya karena wadah tidak ada. Dan karena itu wadah ini kita hadirkan di sini supaya adik-adik sekalian gampang kita koordinirnya, kita tahu tempatnya, kita tahu orangnya, dan bisa disentuh dengan program-program pemerintah dan seterusnya. Terima kasih atas semangat dan kehadirannya hari ini. Terus berproses di Permasa, bawa seluruh ilmu dan bagikan kepada sesama di Permasa. Besok kita jadi orang Sabu yang hebat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Bapak kami menyampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Pemulai Jami selaku penasehat Permasa Kupang sekaligus mengangkat sumpah serta melantik calon anggota baru Permasa Kupang dengan didampingi Ketua Umum Permasa Kupang Kakak Ruslan Lobowie untuk membacakan SK pelantikan. Lantik dulu orang itu. Surat keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Asa Sabu Permasa Kupang masa bakti 2021-2022 nomor 003 SK BP Permasa garing KPG garing internal garing Angka 10 garing 2021 tentang pelantikan anggota baru Perhimpunan Mahasiswa Asa Sabu Kupang. Menimbang 1. Bahwa Perhimpunan Mahasiswa Asa Sabu Permasa Kupang maka perlu menata kader dalam sebuah wadah organisasi. 2. Bahwa untuk menata kader tersebut maka Permasa perlu menyelenggarakan masa penerimaan anggota baru atau MPAB Permasa Kupang tahun 2021. 3.
bahwa untuk melantik anggota baru dimaksud, maka perlu dibuatlah surat keputusan ini. Mengingat 1. Anggaran dasar dari Himpunan Mahasiswa Sasabu Kupang pasal 7 tentang keanggotaan dan pasal 13 tentang kaderisasi. 2. Anggaran rumah tangga termasuk Kupang pasal 2 tentang keanggotaan. 3. Surat keputusan Badan Pengurus nomor 001 SK BP Permasa garing KPG garing internal garing angka 9 garing 2021 tentang program kerja Permasa Kupang masa bakti 2021-2022. 4. Surat keputusan Badan Pengurus nomor 002 SK BP Permasa garing KPG garing internal garing Romawi 9 garing 2021 tentang pembentukan panitia MPAB Permasa Kupang tahun 2021. Memutuskan menetapkan pertama, melantik dan mengesahkan mereka yang nama-namanya tercantum yang selengkapnya terdapat dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada hari tanggal Minggu 31 Oktober 2021 jam 14.34. Badan Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Sasabu Permasa Kupang masa bakti 2021-2022, Ketua Umum Ruslan Subadi Lobowi SP, Sekretaris Umum Jefrianto Tuka STRP. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam janji dan sumpah anggota baru. Kepada Ina Amas anggota baru, saya persilakan untuk berdiri. Untuk menjawab janji dan sumpah, nanti kalau setelah saya membaca 2 pertanyaan, nanti Naama mengikuti jawaban yang nanti saya akan bacakan. Tadi sudah bagi di grup, mungkin Naama semua sudah lihat. Mari kita akan masuk dalam pembacaan sumpah dan janji anggota. Sumpah dan janji anggota baru Permasa Kupang 2021. 1. Apakah saudara-saudari calon anggota bersedia menerima visi misi anggota organisasi dan bersedia serta bertanggung jawab menjalankan usaha organisasi? Yang kedua, apakah saudara-saudari calon anggota
tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menjalankan amanat dan tugas dari organisasi dengan penuh tanggung jawab serta tunduk serta menjunjung tinggi nama baik organisasi. Baik adik-adik semua dan para senior, pelindung penasihat, pelindung masyarakat sagu yang hadir pada kesempatan ini, saya dipercayakan untuk melantik adik-adik yang baru. Karena itu saya akan mulai prosesi pelantikan ini dengan memohon rahmat Tuhan Yesus dan di hadapan seluruh anggota Permasa serta para undangan sekalian, saya Dumulya Jami atas nama pelindung penasihat Perhimpunan Mahasiswa Asal Sagu atau Permasa Kupang melantik anggota baru Perhimpunan Mahasiswa Asal Sagu Permasa untuk tahun 2021 dengan resmi. Dan selanjutnya saudara bertanggung jawab penuh atas organisasi ini, dan sekiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Shalom. Ini kacang hijau siapa ya? Yang mesti 2 orang, 1 laki-laki 1 perempuan. 1 laki-laki, tapi ini bukan perbedaan. Ini sebagai simbolisasi. Baik, terima kasih, duduk kembali. Kita sudah laksanakan pertama, sekarang kita laksanakan tugas kedua, memberikan sambutan. Baik, Marane, bahasa apa? Nama satu Marane, nama Gak, Pak Ketua, Pak Pendeta, semua senior Permasa, serta adik-adik Permasa yang baru yang saya hormati. Saya ini kemarin diminta untuk bawa materi, tapi saya bilang Pak Ketua, kalau mau begitu nak omong 2-3 hari. Kemudian tadi saya sementara bawa mobil pergi beli sen sama video call. Ya betul, langsung sudah setuju. Ama ini sen kita mau perbaiki, mau bantu dong rumah. Sen bisa ama mesti pergi setengah jam atau 15 menit, tapi kita rekan mereka juga 3 jam. Jadi merame harus saya datang, dan saya pikir itu baik juga supaya adik-adik mereka kenal dengan kakak, tidak hanya malam saja undang dan bawa pendeta yang lain, tapi ada cukup banyak kakak. Kalau kita hadir sudah cukup banyak, dan hari ini sebagai senior, sebagai penasihat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Permasa, Pak Ketua Permasa tahun 2021 sampai 2022.
dan adik-adik semua antusiasme masuk organisasi penting ya. Tapi saya mohon beberapa kali saya ngomong di depan Permasa itu, jangan sampai Permasa ini mewujudkan kemunduran dari 28 Oktober itu. 28 Oktober itu kan semua yang sifatnya kedaerahan bergabung dalam sebuah organisasi dan bersumpah pada saat itu untuk bahasa yang satu, bangsa yang satu, apalagi tanah air yang satu. Nah, kita jangan sampai mundur ini. Tetapi yang kita pakai adalah kita memperkuat organisasi kedaerahan untuk mendukung organisasi yang bersifatnya nasional. Sehingga kita jangan sampai merasa seperti kodok dalam tempurung itu. Ini hebat karena sudah masuk di Permasa, padahal itu belum ada apa-apa. Saya besar di organisasi memang. Pertama GMKI, dulu memang kita pernah gabung buat organisasi ini dulu, masih zamannya Pak Neta dulu. Dibuat organisasi di bawah Iksan. Nah, memang harus jujur tidak jalan pada saat itu. Jadi kalau kawan-kawan Marama dan kawan-kawan kemudian bisa memutar roda organisasi ini sampai dengan sekarang dia hidup, Anda lebih hebat dari saya. Lebih hebat yang berikut adalah organisasi ini awal-awal saja minta saya sebagai salah satu donatur. Ya tidak bukan donatur besar, mungkin kita kasih 100-200 ribu. Tapi 2-3 tahun ini tidak pernah minta di saya. Jadi mudah-mudahan sampai selama-lamanya tidak pernah minta. Nah, tapi Pak Ketua, coba kalau bisa saya sarankan, kita kan punya inventarisir. Kalau misalnya saya di pemerintah kota, berapa banyak orang sabu di sana? Di sekolah, berapa banyak kepala sekolah yang orang sabu? Berapa banyak guru yang orang sabu? Kita punya data. Nah, data-data itu terus data alamat. Pak Ketua dan kawan-kawan pergi minta sebagai donatur tetap bulanan. Bisa, ringan. Misalnya 1 bulan 10.000, Pak Bupati. Tapi kalau misalnya 100 orang, berapa 100 orang kali 10.000? Berapa? 10 juta atau 1 juta? 10 juta ya? 1 juta. Kalau dalam 1 tahun 12 juta kita bisa bikin beberapa kegiatan terus sampai dengan kegiatan musyawarah tanpa kita cari uang, tapi mesti jalan. Ya. Kalau misalnya 1 bulan 10.000, masa kadis kasih 10.000? Sudah mungkin. Paling kurang 10.000, 100.000 atau 200.000, bisa 500, bisa 1 juta. Tapi dia rutin. Ketimbang kosong bikin satu kegiatan seperti ini butuh dana misalnya 2-3 juta, terus kita cari, itu memang berat. Kalau mau itu kita bisa bicarakan nanti, Pak Ketua bisa datang ke BK, data semua orang sabu yang ada di kota ini kita bisa tahu dia punya jabatan apa, terus nanti pergi ke rumahnya, pergi ke ke kantornya untuk tiap bulan datang buat tagihan. Tidak apa-apa. Nah, itu pelajaran bagi semua kita yang ada di tempat ini. Besok lusa jadi guru, besok lusa jadi pegawai di mana, kewajiban lu untuk membesarkan organisasi.
Kalau itu orang sabu tidak usah diajar. Orang kawin, orang mati, orang mau apa itu kan kumpul-kumpul begitu sudah biasa. Nah, kenapa di organisasi kita tidak bisa bikin? Ya, bisa. Ada mahasiswa yang dia punya orang tua tiba-tiba mati di sana, harus pergi, dia dodol, ya kosong, bisa ambil dari itu uang yang kosong, tabung-tabung itu, yang ambil dari kita, tapi yang penting kan bertanggung jawab bisa, kurangnya bisa minta di kita, sesegera mungkin, per telepon juga bisa. Kalau yang susah begitu, tidak usah pakai prosedur panjang-panjang, kita pakai yang pendek-pendek saja. Kalau orang yang susah, nah oleh karena itu saya mohon dan hormat kepada adik-adik semua yang sudah masuk ini, tahu bahwa setiap masa itu pasti ada orang, setiap orang pasti ada masa. Waktu saya dulu jadi masa magang pada GMKI, namanya magang masa perkenalan, ada GMKI di sini, ada.